Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Udah lama ya aku nggak nyapa-nyapa di Facebook ini karena emang dari kemarin itu sedikit berguna aku untuk bangsa negara, untuk masyarakat dan untuk Indonesia Raya Merdeka ini ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku jadi saksi partai ya teman-teman. Oke, dimohon jangan ketawa ya ketika aku ngomong ini ya. Ini tuh aku waktu berangkat dari rumah pagi banget teman-teman. Pagi banget sekitar jam 7.15 kalau nggak salah. Pokoknya antara jam tujuan gitulah aku berangkat dari rumah. Nah, ini perjalananku waktu menuju ke TPS 2. Kebetulan TPS 2 di Desa Pematang Pasir itu di MA Al-Muhajirin di Kaliasin sih ya. Tepatnya di depan Murni Cake. Nah, ini di sebelah MTS Al-Muhajirin, tapi ini di gedung MA-nya ya, gedung anak-anak SMA-nya tuh, sampai belibet deh ngomongnya. Nah, ini aku sudah sampai di gedung sekolahnya. Cuman emang ngambil videonya goyang-goyang karena aku di atas motor. Nah, ini teman-teman TPS 02. Nah, masukin dulu deh motornya ke parkiran. Ini aku berangkat sendiri ya teman-teman. Karena apa? Karena suamiku juga kebetulan dia jadi saksi partai lain. Partainya nggak sama kayak aku. Dia di TPS 9, TPS yang di dekat rumah. Nah, ini aku dapat TPS 02, lumayan jauh dari rumah teman-teman. Ini kebetulan ada yang sudah sampai di lokasi. Nah, ini dia teman-teman, begitu sampai di lokasi, aku langsung serahin surat mandatku nih ke ketua panitia ya. Langsung aku kasihin surat mandatku ke mereka karena surat mandat itu penting banget ya buat kita. Kalau kita nggak ada surat mandat ya kita nggak bisa masuk, nggak bisa ngambil salinan C1-nya gitu. Setelah aku ngasih surat mandat, dikasihlah ini ID-nya supaya kita itu apa ya? Ya kita jadi saksi gitu. Apa sih ID-nya ini biar orang tahu kita tuh saksi gitu, bukan panitia pemungutan suara gitu, kita saksi. Nah, ini lagi diurusin sama mbaknya ID card aku tuh ya teman-teman, masih diurusin sama mbaknya. Ya gimana ya, sebenarnya awal-awalnya itu nggak mau sih jadi saksi karena aku yakin bakalan ribet banget, tapi aku coba. Nah, ini begitu aku dapet ID card aku tuh ya. Oke teman-teman, itu nama aku dan ini waktu kami pembukaan ya. Ini kami pembacaan sumpah sebelum pembukaan kotak suara. Ya ampun teman-teman, jangan salah fokus ya. Cantik banget aku, anjay. Nah, ini teman-teman, ini waktu kami pengucapan sumpah. Kebetulan emang agak lama ya. Ini aku ngerekamnya di belakang para petugas pemungutan suara. Ini mereka semangat-semangat banget loh teman-teman aslinya. Mereka ini aslinya waktu pembacaan sumpah suaranya mantap banget. Mereka semangat semua. Itu ketuanya ada di depan ya teman-teman, cuman emang gak ke video sama aku ngevideonya di bagian belakang. Ya, kita jalani ya. Biar ini apa sih namanya, untuk pengalaman lah ya, kalau kita itu pernah jadi saksi kehidupan juga pernah ya kan. Apa ya, sampai bingung lagi nih mau ngomong apa. Nah, itu Bawaslu-nya ada juga, Linmasnya ada juga, dan saksi juga. Kebetulan di TPS-ku ada 7 saksi dari berbagai macam
lantai teman-teman. Itu kotak suaranya tuh ya 5 masih belum dibuka, dan ini waktu eh, waktu masukin, oh ini waktu kita ngosongin apa, kita sudah ngeluarin surat suara nih, sudah ngeluarin surat suara, begitu habis pemilihan kan kita harus masukin lagi tuh, dikosongin. Nah, karena aku haus teman-teman, ini aku mau bikin kopi dulu ya di sela-sela tugas. Lucu banget gak sih ini bahasaku? Ya pokoknya gitu ya teman-teman, karena aku haus dan karena ada kopi, ya udah aku bikin kopi dulu. Nah ini teman-teman, kopi hitam ya tetap. Nah karena aku nggak tahu kalau disediain kopi di sini, apa maksudnya kayak disediain teh, kopi gitu, aku kan nggak tahu. Padahal ini aku udah bawa kopi dari rumah loh, cuman ya emang karena bukan kopi hitam. Karena aku berangkatnya pagi-pagi banget, aku nggak kepikiran gitu. Di rumah juga pas kebetulan habis kopi hitamnya, jadi aku bawanya kopi instan, kopi saset gitu ya, dan itu yang putih gitu, bukan yang kopi hitam. Jadi begitu ada kopi hitam, ya udah deh langsung satset bikin ya kan. Tuh lihat teman-teman. Ini kopi aku biar semangat gitu ya jadi saksinya. Cile, semangat. Pokoknya teman-teman harap maklum ya kalau suara aku belibet. Nah ini teman-teman, oh kuenya tinggal 2, padahal dia tadinya banyak ya teman-teman. Kuenya alhamdulillah dapat banyak, cuman tinggal 2. Nah itu dia teman-teman, itu kopi aku yang waktu aku bawa dari rumah itu yang di tumbler tuh. Kopinya nggak hitam. Nah terus ini itu waktu gini loh, maksudnya ada warga yang pengen menggunakan hak suara, cuman mereka dalam keadaan atau kondisi yang nggak memungkinkan untuk datang, karena sakit. Jadi kami yang datang, kami para petugas ini dan saksi, kami yang datang nyamperin eee, mbahnya gitu kan. Karena biar gimana pun itu hak mereka untuk melakukan pencoblosan. Nah ini di sini pun kami transparan ya, nggak ada namanya Mbah harus milih gini, enggak. Ini sesuai hati nurani Mbahnya, dan kita cuman mencobloskan, tapi Mbahnya yang ngomong nih, misal mau milih siapa gitu. Nah, itu Mbahnya. Karena ya maklum lah memang lagi sakit gitu kan. Kita cuman tanya, "Oke, Mbah untuk presiden Mbah mau milih siapa?" Nah, kita bantu cobloskan dan diawasi sama Bawaslu juga sama saksi juga gitu. Jadi insya Allah nggak ada kecurangan juga ya di sini. Ini nih real, nggak ada editan. Ini aku nggak ada edit-edit sama sekali, dan aku emang menyaksikan semua perjalanan ini gitu loh. Semua perjalanan ini nggak ada yang curang atau apa, itu nggak ada. Insya Allah nggak ada. Tuh mbahnya lagi ditanyain waktu mau milih siapa, dan mbahnya bilang mau milih si A gitu. Nah, mbahnya ini memilih cuman presiden dan DPR kabupaten ya. Untuk yang poin ketiga itu sayang banget nggak dicoblos, karena beliau ini mengatakan bahwa calonnya nggak ada yang dikenal gitu loh, dari 3 ini, dari provinsi, dari RI, dan DPD itu nggak kenal, nggak ada yang dikenal, jadi memilih untuk golput atau tidak memberikan suara. Nah ini, oh iya teman-teman, ini kasusnya sama seperti yang tadi, cuman ini beda tempat. Ini kita udah tempat kedua ngedatengin mbah-mbah yang udah sepuh, dan itu mereka nggak bisa datang ke lokasi. Nah ini ada bayi teman-teman, mungil banget bayinya, katanya masih baru lahir. Nah ini teman-teman, ini kita datengin mbah-mbahnya yang pengen ngasih maksudnya pengen nyoblos gitu ya, cuman emang dalam keadaan mohon maaf sakit dan nggak bisa datang ke lokasi. Tetap ini seperti tadi ya teman-teman, sistemnya seperti tadi, prosedurnya seperti tadi.
Kita tanya mbahnya dulu mau milih siapa, dan kita bantukan untuk mencoblos. Jadi ini memang ini panitia yang mencoblos, cuman ini kita tanya, benar-benar kita tanya mbahnya mau milih siapa. Ini juga kasusnya sama kayak tadi, mbahnya cuman milih presiden dan DPR kabupaten tuh ya, yang surat suara 3 biji itu nggak dicoblos sama sekali. Dan ini waktu kabupaten ini mbahnya ditanya dan beliau langsung menjawab si A si B gitu kan. Jadi ini dibantu lagi sama tim dari KPPS, ini dibantukan untuk mencoblosnya, tapi sudah ditanyakan dulu sama mbahnya mau milih yang mana, dan disaksikan juga bahwa panitia ini mencoblosnya sesuai dengan yang diminta sama mbahnya. Ini sesuai banget karena kita ngelihat di depan mata kita sendiri bahwa mencoblosnya sesuai dengan yang diminta mbahnya. Jadi gitu ya teman-teman. Kami tidak membela aku juga nggak ngebela sana sini, cuman memang yang terjadi seperti itu. Kami mencoblosnya itu ya sesuai permintaan mbahnya tadi. Nah, udahnya ini kita mulai masuk penghitungan suara ya teman-teman. Penghitungan suara kita mulai dari presiden. Ini jam 1:30 ya, kelihatannya jam 1:30, jam 1 siang, setengah 2 siang tuh. Ini kita mulai penghitungan suara tuh ya, sudah dipasang-pasang plenonya. Nah kebetulan ini mohon maaf teman-teman ada gangguan sedikit ini. Nah ini ada suara milik DPD yang dimasukkan ke dalam kotak suara milik presiden dan wakil presiden. Tuh teman-teman. Nah ini teman-teman, aku ngopi lagi pagi-pagi jam 6:30 pagi. Ini waktu aku jadi artis. Karena pagi jam 6 itu baru kita valid semua, klop semua, baru bisa kita tanda tangan untuk C1-nya. Dan ini mau tahu nggak teman-teman berapa lembar yang ditanda tanganin? 860 lembar. Mantep nggak tuh? Ya suka dukanya ada sih, cuman alhamdulillah untuk pengalaman.